inspirator pada bulan April tahun 2016 adalah Kartini masa kini. Jika setiap wanita yang sudah dicerdaskan pikirannya dan sudah diluaskan wawasannya, maka ia tidak akan pernah hidup di zaman masa nenek moyangnya. Narasumber yang akan hadir pada sore hari ini, beliau meskipun memiliki keterbatasan karena mengalami sebuah kecelakaan dan merasa memiliki paraplegia, ternyata memiliki pengalaman yang luar biasa untuk kita semua. Salam Semarang, selamat mengikuti acara Inspirator, dan kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Pentakustik yang berjudul Semua Wanita Ingin Dimengerti. Silakan Pentakustik. Ku indah hadirkan pesona kemuliaan bagi yang memandang, setiamu simbol keagungan khas perawan yang kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu, lindungi dari sengat dunia yang mengancam, nodai sucinya lahirmu. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan lagu aku. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu, lindungi dari sengat dunia yang mengancam, nodai sucinya lahirmu. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan lagu agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Pentakustik. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan lagu agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan lagu agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Oh, Ya, tepuk tangan untuk Pentakustik ya, karena wanita ingin dimengerti. Luar biasa lagunya. Terima kasih Pentakustik. Pemirsa di rumah, seringkali bila kita ingin mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita seringkali mengalami kesulitan sebelum kebahagiaan sejati itu menjemput kita. Sore hari ini akan hadir bersama kita Mbak Sri Lestari yang beliau
pernah mengalami kecelakaan, kemudian harus menjadi difabel. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terduga di dalam hidup kita. Selamat sore Mbak Sri Lestari. Iya, Mbak Sri Lestari. Mbak Sri asli mana ya Mbak Sri? Klaten. Klaten, iya, oke. Mbak Sri mungkin boleh bercerita nih. Tadi sempat bercerita ya, ke Klatennya Mbak Sri naik sepeda motor, ya. Dan tidak hanya itu saja, karena Mbak Sri Lestari ini berkeliling Indonesia itu dengan naik sepeda motor dengan kondisi yang seperti ini, ya. Ini sangat luar biasa sekali karena apa yang dilakukan oleh Mbak Sri mungkin belum banyak dilakukan oleh kita semua, tetapi Mbak Sri dengan semangatnya yang luar biasa ini bisa berkeliling Indonesia dengan mengendarai sepeda motor roda 2 atau roda 3? Roda 3. Roda 3, iya. Bersepeda motor roda 3. Nah, mungkin Mbak Sri boleh sedikit bercerita tentang bagaimana pengalaman hidupnya sehingga bisa mengalami menjadi paraplegia seperti ini. Ya. Saya menjadi paraplegia ketika usia saya masih 23 tahun, sudah 21 tahun yang lalu, dan paraplegia itu menyebabkan kelumpuhan saya dari mulai ulu hati sampai kedua ujung kaki tidak terasa. Tapi sejak saya punya sepeda motor modifikasi tahun 2009 sampai saat ini saya bekerja di UCP Roda untuk Kemanusiaan, kantornya di Yogyakarta, yang melayani kursi roda untuk anak-anak sampai dewasa. Wah, luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan ya. Ternyata Mbak Sri masih berpikir untuk banyak orang yang membutuhkan kursi roda ya. Mbak Sri mungkin bisa sedikit bercerita nih bagaimana ketika Mbak Sri mengalami kecelakaan tersebut. Tentunya harus menjadi seorang difabel itu kan sesuatu yang nggak mudah ya Mbak Sri. Prosesnya sangat sulit karena waktu itu dari kecelakaan langsung tiba-tiba separuh tubuh saya tidak terasa sama sekali. Saya bisa katakan seperti bayi lagi. Semuanya tidak terasa, semuanya dibantu orang tua, sangat tertekan di usia 23 tahun, apa-apa di tempat tidur. Terus cukup lama saya hanya di rumah, hampir 10 tahun, dan prosesnya sangat panjang bagaimana pada akhirnya saya harus menerima diri, harus menyadari bahwa hidup masih harus berjalan, tidak berhenti karena kelumpuhan itu. 10 tahun, waktu yang cukup panjang. Kemudian apa lagi yang dilakukan Mbak Sri selama 10 tahun? Apakah hanya meratapi nasib atau ada hal-hal yang kemudian ada seseorang yang menggugah atau memotivasi Mbak Sri untuk bisa bangkit? Mungkin bisa diceritakan? Di awal otomatis karena saya di rumah sakit itu selama 2 bulan, nggak ada perubahan. Hanya perubahannya, saya pakai Platina seumur hidup di tulang punggung saya karena ada 3 ruas tulang punggung yang hancur, tapi sudah baik dengan Platina. Tapi karena kami sangat awam, jadi tidak tahu ketika kaki saya ini dicubit, ini gerak, tapi saya nggak terasa. Nah, dari hal ini awalnya saya mencari alternatif, pengobatan alternatif itu sampai 4 tahun. Saya harus tinggal di tengah hutan di Bojonegoro itu 8 bulan. Itu karena hanya ingin sembuh, karena nggak tahu. Karena ini kaki saya gerak, tapi kok tidak dari bukan perintah otak, tapi itu gerak refleks. Itu yang kurang kami pahami saat itu, dan saya yang membuat saya bangkit itu karena melihat orang tua saya hanya di tempat tidur, semua dibantu, mayoritas ibu saya harus ke sawah juga. Di situ saya harus bermimpi bahwa saya pun harus mandiri dulu, saya harus bangkit, saya harus menjadi anak yang berguna lagi. Dan saya pernah di tahun 2008 itu saya menjadi relawan untuk entry data, pembuatan buku braille untuk anak-anak SLB di Trunuh di Klaten, SLB YAT Klaten. Dan karena saya waktu itu masih pulang pergi ke SLB, masih diantar dengan adik, karena ada informasi, ada sepeda motor yang bisa saya naiki sendiri, akhirnya kami berusaha untuk bisa memiliki sepeda motor itu, dan sejak punya motor itu langsung bekerja. Oh, jadi setelah Mbak Sri merasa sudah cukup waktu, kemudian ada sepeda motor, mulai bekerja itu di SLB itu? Bukan, di SLB saya hanya relawan. Oh, hanya relawan. Ya. Kemudian langsung masuk ke UCP Roda untuk Kemanusiaan. Iya. Iya. Apa itu, mungkin Mbak Sri bisa bercerita tentang bagaimana UCP Roda Kemanusiaan itu? UCP Roda untuk Kemanusiaan itu lembaga yayasan yang melayani kursi roda adaptif. Kursi roda adaptif itu kursi roda yang disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kursi roda saya ini berbeda dengan kursi roda anak-anak yang usia 5 tahun gitu. Dan kami
di tahun awal itu kami melayani untuk seluruh Indonesia dari usia anak usia 4 tahun sampai dewasa. Tapi untuk tahun terakhir ini kami lebih fokus untuk ke DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, karena program kami itu alat bantu mobilitas, salah satunya itu kursi roda masuk ke jaminan kesehatan. Oke, ya. Kemudian bagaimana nih ceritanya Mbak Sri bisa sampai diterima di UCP Roda untuk Kehidupan ini? Untuk kemanusiaan. Untuk kemanusiaan, ya. Awalnya di tahun 2007 itu saya mendapat bantuan langsung dari UCP, United Cerebral Palsy, yang waktu itu belum ada kantor di Indonesia. Datang sekali setahun di Indonesia, saya salah satu penerima manfaat di Solo waktu itu. Dari saya menerima kursi roda itu saya bermimpi, saya ingin terima kasih, terus saya ingin juga mengajukan untuk teman-teman yang lain. Jadi setelah salah satu pengurus di sana bertemu saya malah ditawari, mau nggak menjadi staf di sini, tapi staf lapangan. Itu yang pertama kali saya harus mendatangi teman-teman difabel di wilayah Yogyakarta untuk mendata siapa yang memerlukan kursi roda, apa jenis difabelnya gitu. Jadi Mbak Sri jalan keliling seluruh Yogyakarta. Awalnya saya hanya yang di wilayah Sleman, yang Kabupaten Sleman. Kan kantornya di Jogja. Di Jogja, iya. Kemudian Mbak Sri harus berkeliling ke Sleman karena Sleman itu cukup berat, cukup jauh ya. Iya. Kemudian Mbak Sri juga sempat jalan-jalan juga gitu ya. Karena harus mendatangi teman difabel, khususnya anak-anak waktu itu, harus mengecek datanya, apa kebutuhannya gitu. Nah, ini akan ada gambar-gambar yang akan ditampilkan. Mungkin nanti Mbak Sri bisa menceritakan bagaimana gambar-gambar ini menceritakan tentang apa saja atau kegiatan-kegiatan di UCP yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Ya. Kalau ini sepertinya perjalanan yang Jakarta-Bali. Jakarta-Bali. Nah, ini saat saya di rumah sakit. Kondisi saya sekali ya waktu di rumah sakit. Ini saat alternatif di Bojonegoro. Oh, sempat alternatif ke Bojonegoro juga. Ini masih di Bojonegoro masih juga. Masih di Bojonegoro, ya. Tulisannya apa itu, Mbak? Selama 10 tahun stuck hanya di rumah gitu. Oh, iya. Terus nah, ini kegiatan. Kalau ini yang perjalanan sepeda motornya Mbak Sri ya? Oh, sepeda motornya. Ini rumah saya di depan, di mana saya bermimpi untuk bisa memiliki sepeda motor. Dan ini ketika perjalanan dimulai dari Monas. Ini di Jakarta? Di Jakarta. Oh, ini di Jakarta. Iya, tahun 2013. 2013. Ini dalam rangka apa, Mbak? Perjalanan untuk motivasi, untuk membagi pengalaman saya, supaya teman-teman yang punya nasib seperti saya bisa bangkit, bisa sehat, bisa bahagia juga. Kalau ini yang di Bali, karena di sana ditutup dengan seremoni dengan teman-teman penyandang disabilitas di Bali. Oh, sampai di Bali juga ya. Dan perjalanan itu Mbak Sri sendiri? Untuk naik motor sendiri, dan ini yang keren, saya bisa surfing. Main selancar. Wah, luar biasa, main selancar nih Mbak Sri. Iya. Waduh, saya aja belum pernah Mbak. Ini dengan teman-teman di Bali juga, bahwa kami penyandang disabilitas. Difabel juga bisa menari Bali juga ya? Iya. Luar biasa ya. Ini karnaval apa ini? Ini pelepasan, penutupan perjalanan saya. Oh, ini sendirian? Saya di jalan tiap hari sendiri. Tiap hari sendiri? Semarang, Jakarta, Semarang, Bali, begitu ada sendiri? Naik motornya sendiri, naik motor tapi sendiri. Kadang ada tim yang naik mobil, kameramen gitu, sama adik juga, karena seperti misalnya saya kan harus ke dinas sosial, harus kunjungan ke rumah teman, harus mungkin ketemu Pak Gubernur. Kadang ketika jalannya seperti ini kan saya nggak bisa. Nah, itu saya ada adik yang kadang saya nginepnya kan di penginapan, tapi banyak tangga, terus pintu kamar mandi terlalu sempit, nanti saya harus diangkat gitu. Jadi saya ada adik yang dampingi. Jadi dalam perjalanan itu Mbak Sri tetap ditemani dengan tapi adik? Di mobil. Oh, mereka bawa mobil. Iya. Mbak Sri naik motor sendiri. sendiri. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan ya. Ini sangat menginspirasi.
inspirasi sekali ya. Kemudian Mbak Sri saya dengar juga Mbak Sri sempat ke luar negeri segala nih, Iya. sempat jalan-jalan ke luar negeri, ke Bangkok, kemana lagi? Iya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Sri mewakili Di sana. teman-teman difabel juga di sana? Tahun 2011 saya ada kesempatan ke Amerika 1 bulan. Itu untuk belajar adaptive sport program, jadi olahraga yang diadaptifkan. Misalnya saya bisa main basket tapi dengan ukuran lapangan yang lebih kecil. Ya, dengan tim yang lebih sedikit. Saya bisa main voli duduk, saya bisa main tenis meja gitu. Terus saya ke Bangkok, ke Thailand sudah 3 kali. Itu yang 2-nya untuk acara workshop dengan masyarakat indigenous person with disability, masyarakat adat dengan disabilitas. Karena memang itu banyak yang belum tergarap. Dan yang 1 kali itu karena dapat hadiah dari sponsor, saya menjadi tamu kehormatan, diundang ke Bangkok hanya untuk potong pita. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Hanya diundang ke Bangkok untuk potong pita. Bayangin, kita nggak pernah, mungkin Mbak Sri juga sepanjang hidupnya nggak pernah bayangin ya dapat tiket gratis, bisa menginap di Bangkok dan di sana sebagai tamu kehormatan untuk hanya bisa memotong pita. Luar biasa ini ya. Nah, Mbak Sri ini saya dengar juga Mbak Sri sering dapat penghargaan dari Tupperware Siken kalau nggak salah ya. Nah, itu mungkin penghargaan apa saja yang pernah Mbak Sri raih selama Mbak Sri menjadi difabel ini? Kalau yang Hari Kartini waktu 2014 itu saya menjadi 10 wanita yang mendapat penghargaan dari Bapak Bupati Klaten. Terus dari Tupperware Siken yang tahun 2015 Desember kemarin. Terus kalau yang sifatnya konvensional yang itu, tapi dengan saya menjadi difabel, saya bisa naik motor itu yang saya bekerja di yayasan yang tentang disabilitas yang melakukan advokasi secara tidak langsung. Ternyata saya juga ditangkap oleh teman-teman komunitas sepeda motor roda 2 itu, bahwa secara tidak langsung saya masuk di situ, otomatis teman-teman tahu bahwa bagaimana penyandang disabilitas bisa tetap berkarya gitu. Iya, luar biasa sekali, ternyata banyak penghargaan yang sudah diperoleh oleh Mbak Sri setelah menjadi difabel ya Mbak Sri ya. Jadi sebelum usia 23 tahun malah belum pernah dapat penghargaan, tetapi justru setelah menjadi difabel Mbak Sri mendapatkan penghargaan. Kita berikan dong tepuk tangan yang meriah. Iya, oke. Nah, Mbak Sri tadi kan sudah banyak pengalaman ya tadi di Amerika tentang sport ya, bagaimana difabel bisa sport. Nah, itu mungkin Mbak Sri punya harapan-harapan untuk pemerintah Indonesia atau untuk teman-teman difabel yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Sri. Apa yang sudah Mbak Sri dapatkan di luar negeri itu apakah mungkin diterapkan di Indonesia atau bagaimana menurut Mbak Sri? Untuk semua pengalaman saya itu memang sangat-sangat penting untuk diterapkan di Indonesia. Dan khususnya Indonesia yang saat ini ada undang-undang tentang penyandang disabilitas. Harapan kami untuk pemerintah, undang-undang itu segera diaplikasikan, diterapkan, karena tanpa dukungan dari siapapun kami pun tidak akan bisa mandiri, tidak akan bisa banyak kesempatan untuk bisa berkarya juga. Dan untuk teman-teman yang memiliki nasib seperti saya, jangan putus asa, yakin pasti ada jalan keluarnya, tapi tetap berpikiran positif, semangat, tetap sehat, supaya dari bisa melakukan aktivitas sehari-hari di rumah bisa lebih jauh untuk aktivitas keluar rumah, mungkin sekolah dan juga bekerja. Iya, luar biasa. Nah, kita akan lihat lagi nih Mbak Sri, nanti ada beberapa gambar lagi, mungkin Mbak Sri ada pengalaman-pengalaman lain yang bisa dibagikan juga ya. Jadi bagaimana perjalanan hidup Mbak Sri, bagaimana upaya-upaya yang sudah Mbak Sri lakukan melalui gambar-gambar yang akan ditayangkan ini. Nah, ini apa, masih Jawa Jakarta, Bali. Ya. Masih Jakarta, Bali. Iya. Ini Mbak Sri sendiri ya? Iya, kadang saya di satu kota itu dijemput teman. Oh iya, itu dalam satu komunitas atau kebetulan ketemu teman gitu saya aja? Nyurati, misalnya saya harus ketemu dinas sosial, saya nyurati dulu, bahwa besok saya akan datang gitu. Terus ada yang tiba-tiba langsung menyambut gitu. Oh gitu, iya. Ini di mana Mbak? Ini masih di Bekasi kalau ini. Oh masih di Bekasi. Kami bertemu dengan dinas, kalau ini di Cirebon dengan Yayasan Harapanku. Jadi setiap hari harus mengenalkan apa itu difabel, harus mengenalkan program kerja.
Nah, itu cara saya naik. Oh, ini di Jogja ya? Enggak, ini masih di Jawa Barat. Oh, di daerah Jawa Ini Barat. di Cirebon. Oh, di Cirebon, iya. Saya juga sering mampir ke sekolah-sekolahan. Ini yang memvideokan siapa Mbak Sri? Ada waktu itu, Pak, seperti saya mendapat kejutan juga itu dapat video dari teman orang Kanada yang pertama kali membuat saya berani untuk melakukan perjalanan Jakarta Bali itu, yang membantu fundraising waktu itu. Oh. Ini di Brebes. Daerah Brebes ya. Iya. Jadi ini kalau di sekolahan pasti anak-anak langsung mengerumun. Semuanya penasaran. Ini di SLB atau enggak, sekolah? di SD umum. Oh, di sekolah reguler iya, biasa ya. Di sekolah reguler. Ini dengan Pak Kepala Sekolah. Oh, Pak Kepala Sekolah. Ya. Iya. Karena ada satu anak difabel yang diterima di situ, jadi memang itu luar biasa. Bapak Kepala Sekolah juga memberi kesempatan jika ada anak difabel yang lain supaya juga bisa bersekolah di situ. Difabelnya juga paraplegi? Bukan, beliau anak itu cerebral palsy. Oh, CP ya. Ini hari ke-8 Kebumen Sentral Java. Ya, saya ini ketemu dengan dinas sosial, dengan teman-teman TKSK untuk menerangkan program UCP. Terus ini biasa ada ibu yang terharu. Iya. Ini memberikan edukasi itu ya, memberikan. Ya, tetap saya bercerita apa para kayak Bu Risma itu tadi. Bukan. Oh, mirip Bu Risma. Ini di mana? Masih di Kebumen. Masih di Kebumen dengan Dinsos. Dinas Sosial ya. Oh, Dinas Sosial Kebumen. Dengan staf di Dinas Sosial, dengan teman-teman TKSK. Juga ada Bu Guru di situ. Terus kalau yang ini saya kunjungan ke seorang bapak yang menjadi paraplegia sudah 20 tahun, tapi belum kemana-mana. Ketika saya ke sana, bapak itu bermimpi, saya ingin punya sepeda kursi roda yang ada listriknya gitu. Saya bilang bahwa nggak perlu kursi roda listrik gitu. Ini cukup tragis juga karena 20 tahun hanya di rumah saja. Bapak ini tadi ya? Iya. Oh. Difabelnya karena paraplegi juga. Oh, paraplegi juga karena kecelakaan juga. Lupa, mungkin jatuh dari pohon atau kecelakaan. Iya, seperti setiap saat saya harus membagi pengalaman saya bagaimana bisa mandiri sebagai paraplegia. Wah, ini kayaknya semangat banget nih, memberi semangat, memprovokasi yang baik ke si bapak ini ya, Mbak Sri. Iya. Iya. Nah, ini di mana Mbak kok? Ini ya itu masih keluar dari rumah bapak itu. Oh, jadi ini kunjungan ke rumah begitu ya? Jadi setiap hari saya ke dinas sosial atau Pak Bupati atau Pak Gubernur. Nanti yang terakhir kunjungan langsung ke teman yang masih di rumah. Jadi saya mengajak teman supaya punya semangat juga. Iya, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Iya, Mbak Sri, mungkin ada hal-hal yang pengen Mbak Sri sampaikan nih kepada teman-teman difabel atau mungkin siapapun, kita kan tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah, mungkin Mbak Sri bisa sampaikan harapan atau keinginan terhadap mereka untuk banyak hal yang bisa dilakukan. Iya, untuk teman-teman tetap yakin, tetap berpikiran positif untuk bahwa kita itu sama dengan masyarakat yang lain yang membuat beda. Kalau seperti saya, yang membuat beda dengan teman-teman adalah kalau saya kemana-mana pakai kursi roda, kalau teman-teman memakai kedua kakinya. Jadi ketika kami difabel itu jangan selalu dibelas kasihani kami, tapi berilah kami kesempatan karena kami pun ingin berkaya, kami pun ingin bisa berguna untuk bangsa, negara, dan agama. Iya, baik. Pemirsa di rumah, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Sri Lestari, perjuangan yang sungguh luar biasa. Bagaimana Mbak Sri berikhtiar untuk membebaskan dirinya, sehingga setelah ikhtiarnya tercapai, Mbak Sri bisa menolong orang lain, menolong banyak orang, bahkan di seluruh Indonesia. Ibu Kartini pernah berpesan kepada kita, "Tahukah engkau semboyanku? Aku mau 2 patah kata yang ringkas, yang sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan.
kata "aku tidak dapat" melenyapkan rasa berani. Kalimat "aku mau" akan membuat kita bisa mencapai puncak gunung. Ya, Pentakustik akan menyanyikan kepada kita lagu perjuangan Ibu Kartini, yaitu Ibu kita Kartini. Silakan Pentakustik. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sungguh besar cita-citanya